Sobat YouTube, kita akan membuat dekorasi dari pipa PVC. Ini adalah pipa yang berukuran 30 x 21 cm. Ini ada 6 lembar ya. 6 lembar pipa yang berukuran 30 x 21 cm ini. Kemudian satu lembar yang berukuran 44 ya, 44 x 30 cm. Ya, kita ukur 44 cm dan lebarnya adalah 30 cm. Pipa ini sudah dibuat pipih seperti ini ya. Kita panaskan, kemudian kita tekan dengan menggunakan keramik sehingga pipih seperti ini. Kita akan membuat dekorasi kapal ya, kapal layar, dan gambarnya saya download di Google. Bagian-bagian kapalnya seperti sobat YouTube lihat di video ini sudah saya print. Kemudian kita membuat gambarnya, diaplikasikan ke pipa PVC ini dengan menggunakan karbon. Nah, kemudian kita tempel potongan gambar, lalu kita buatkan garis-garis dengan pensil ya, sehingga nanti berbekas karena ini ada karbonnya. Kita bagian-bagian, seluruh bagian dari kapal ini kita buat, baik garis maupun kotak maupun bagian-bagian lain. Jangan sampai ada yang terlewat ya, semua bagian. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita juga membuat bagian yang sama ya, di bagian lembaran PVC ini sehingga terbentuk seperti ini. Lalu kita buatkan garis-garis, kita potong ya menjadi dua bagian. Ini adalah jadi badan dari kapal. Kemudian kita buat lubang-lubang atau gambar-gambar sesuai dengan alur gambar. Dan ini adalah proses pembuatan garis menggunakan pisau gerinda sehingga nanti berbentuk seperti kayu. Ini lebarnya kurang lebih 1 cm ya, antara garis satu dengan garis lain. Nah, setelah terbentuk, lalu kita satukan dua bagian kapal tadi ya. Lalu kita panaskan. Saya menggunakan penjepit dari penjepit kertas ya, untuk supaya bagian kapal ini menempel sebelum dilem nanti. Nah, ini sudah kita panaskan sehingga memuai seperti ini bentuknya. Lalu kemudian kita gunakan super glue. Dalam hal ini saya menggunakan lem Korea untuk menempelkan kedua bagian kapal ini, dan kita lepas satu persatu dari jepitannya setelah dilem ya. Proses ini harus betul-betul, maksud saya proses pengeleman ini, supaya jangan sampai terlepas ya. Nah, satu persatu kita lepas bagian penjepitnya, kemudian kita lem terus sampai ke seluruh bagian bawah dari kapal ini menyatu kuat dengan lem Korea ini. Bagian dalamnya kita kasih juga lem sedikit ya untuk memperkuat. Ini hasilnya. Kemudian setelah ini kita membuat penutup untuk bagian belakang ya, penutup bagian belakang. Ini juga ada di gambar di bagian penutup ini di Google ya. Nah, kemudian kita potong. Setelah dipotong, lalu kita panaskan menggunakan heat gun atau hot gun ya, supaya menjadi lentur sehingga gampang ditempelkan ke bagian belakang, karena bagian belakang ini ada lekukan sehingga potongan ini harus kita panaskan terlebih dahulu sebelum kita tempelkan kemudian kita lem.
harus betul-betul panas ya, supaya dia elastis, tidak kaku lagi. Lalu kita tempelkan dari bawah ke atas ya, dari sudut yang lancip. Kemudian kita gunakan lem. Ini sudah ditempel, bentuknya seperti ini. Bagian belakang, kemudian kita amplas ya, sambungan dari badan kapal dengan bagian belakang tadi. Lalu kemudian kita tutup bagian depan ya. Kemudian nih tutupnya itu agak lengkung bagian ujungnya tuh. Anda bisa perhatikan ya, sudah melengkung, supaya nanti dia menempel persis di badan kapal bagian depan. Tentu kita lem lagi setelah tersambung untuk memperkuat. Ini kurang lebih 1 cm tingginya ya bagian ini, kemudian panjangnya sesuai dengan badan kapal. Di samping itu juga ini membuat tingkatan ya, karena dia bagian belakangnya akan naik. Di samping juga untuk memperkuat. Kita gunakan lem, kita tunggu sampai lem ini betul-betul kering, baru kemudian kita membuat sekarang ini adalah dudukan untuk lampu ya. Dudukan untuk lampu ini kita buatkan lubang di belakang, di bawah bagian belakang ini untuk masuknya dari kabel ya, kabel aliran listrik yang akan dipasangkan nanti ke dudukan lampu. Kita masukkan dulu dari luar ke dalam, lalu kita pasangkan dudukan lampu ya. Kita pasang dengan lampunya supaya nanti pada saat pemasangan betul-betul terukur ya, betul-betul terukur pada saat melepas atau memasang lampu. Kita perkuat makanya dengan lem ya. Kemudian kita tutup ya di atas batas penguat tadi yang 1 cm itu, sehingga naik 1 cm ya dari badan kapal depan ke belakang ini, naik 1 cm. Kemudian nanti ke belakangnya lagi naik lagi 1 cm. Kita perkuat dengan lem seperti ini. Nah, ini untuk tutup belakang, naik lagi 1 cm nanti. Tapi ini jangan dilem ya untuk tutup belakang, karena ini berguna untuk memasang dan melepas lampu ya. Kita naikkan lagi 1 cm, kemudian lebarnya menyesuaikan. Nah, ini jangan dilem, jadi buka tutup. Tapi di sampingnya kita buatkan pembatas sehingga tidak longgar ya untuk penutup belakang itu. Jadi tidak masuk ke dalam, tetap berada di atas ya, tetapi tidak dilem. Yang dilem adalah untuk batas penguatnya saja di samping kanan dan di samping kiri. Ya, kita tunggu kering ya. Kemudian setelah itu kita pasangkan, tapi sekali lagi tidak dilem, dan kita coba nanti. Ini hasilnya. Nah, kita coba, lampunya sudah menyala. Nah, sekarang adalah kita membuat tiang-tiang. Ini adalah panjangnya 42 cm, kemudian lebarnya 1 cm ya. Kita membuat 6 buah tiang besar, kemudian tiang-tiang untuk penyekat-penyekatnya kita juga membuat ukuran setengah cm. Nah, ini adalah bagian-bagian dari layar ya, sudah juga ada di Google. Kita tinggal print, kemudian kita potong bagian-bagian layar ini. Tapi sebelum ke bagian layar ini, kita buatkan fondasi dulu supaya, atau dudukan ya, supaya nanti kapal bisa berdiri di situ untuk
pemasangan dekorasi selanjutnya lebih mudah. Seperti ini saja, kita membuat dua buah patok. Kemudian untuk layarnya kita panaskan dengan heat gun untuk kemudian kita lengkungkan. Proses selanjutnya kita pemasangan tiang-tiang untuk layar ini ya, satu persatu dari mulai yang paling kecil, kemudian yang sedang, kemudian yang paling besar itu berada di bawah. Kita pakai penyangga ya, seukuran dengan lebarnya layar, kemudian kita bukan lem, perkuat dengan lem, kemudian ikat dengan tali ya, dengan benang, tapi kalau bisa benangnya yang natural ya. Saya dapat benang ini dari toko minimarket ya. Kita ikat bagian per bagian karena ini benangnya menyerupai tambang kapal ya, tambang tali kapal, jadi lebih menyerupai gitu ya. Kita ikat bagian-bagian sampingnya juga gitu kan, ini sebagai dekorasi sehingga kelihatan persis seperti kapal yang sebenarnya. Ini hasil akhirnya ya untuk kapal ini. Tetap kita ikat-ikat talinya, baik yang ke depan nanti juga kita ikatkan ya, bagian atasnya juga kita satukan, kita ikat, kemudian kita kasih lem supaya jarak antara satu layar dengan layar lain atau tiang yang satu dengan tiang yang lain itu sama, seimbang. Kita satukan bagian atas, bagian samping, juga bagian depan. Bagian depan juga kita ikat ya, layarnya sudah terpasang. Demikian Sobat YouTube, ini adalah hasil akhirnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon subscribe, like, share, komen ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.